Selamat tahun baru. Kita memasuki tahun yang ajaib. Kita percaya 2021 akan lebih baik, lebih dahsyat, lebih luar biasa. Saudara, biar bagaimanapun ini adalah tahun yang luar biasa. Saudara, ini tahun di mana tantangan mungkin setinggi gunung. Tetapi kita percaya bersama Tuhan, kita akan naik di puncak-puncak gunung. Bahkan di tempat-tempat yang lebih daripada yang pernah kita duga. Saudara, mungkin tahun ini akan ada badai. Saudara, tetapi saya percaya kita adalah Raja Wali Tuhan. Yang akan terbang di atas badai, saudara. Dan kita akan bermain. Badai tidak pernah menghentikan kita. Badai tidak pernah membuat kita sembunyi. Tapi badai membuat kita, saudara, lebih tinggi, lebih kuat, lebih cepat sampai kepada tujuan. Sekali lagi, mungkin ini tahun adalah juga tahun di mana kita menghadapi padang gurun. Dan banyak orang berkata, Bu, bagaimana padang gurun itu begitu mengerikan. Tidak ada air, tidak ada makanan. Tapi jangan lupa, di padang gurunlah, saudara, orang Israel mengalami keajaiban yang luar biasa. Saudara, di padang gurunlah, saudara, orang Israel melihat bagaimana air itu keluar dari gunung-gunung batu. Di padang gurunlah dia melihat setiap pagi ada mana yang sampai menutupi semuanya, saudara. Kita bisa makan roti setiap pagi, saudara, dengan roti surgawi, roti malaikat. Saudara, bahkan di padang gurun juga, saudara, kita tahu bahwa burung-burung puyuh itu tersedia. Dan kita bisa makan sepuasnya daging, saudara. Ada banyak orang berkata, Bu, padang gurun mengerikan. Tapi Alkitab berkata itulah tempat supranatural. Itulah tempat di mana kasut, itulah tempat di mana baju kita tidak menjadi lapuk. Karena tanda kesetiaan Tuhan, kekekalan Tuhan. Itulah hari, masa di mana kita berjalan di dalam tiang api dan tiang awan. Dan saya tahu tahun ini adalah tahun di mana yang supranatural, yang ajaib menjadi bagian kita. Saya berharap siapkan diri kita. Siapkan diri kita untuk menikmati semua yang Tuhan sediakan. Dan untuk kita menikmati semua yang Tuhan sediakan tadi, ada satu rahasia. Cukup satu. Yang sepanjang tahun ini saudara harus pegang. Yang sepanjang tahun ini saudara harus nikmati. Sepanjang tahun ini saudara harus benar-benar memakainya. Apa itu? Perjalanan iman. Pegang iman. Oleh karena iman, bertindaklah berdasarkan iman. Saya akan ambil satu ayat buat saudara. Di dalam Matius 9 ayat 29. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Saudara, di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan apa yang kau imani akan terjadi kepadamu. Saudara, dikatakan let it happen just as you believe. Biarlah terjadi seperti yang kau imani. Jadilah sekali lagi seperti iman. Saudara, tahun ini sebelum kita memasuki semuanya, mari kita set apa yang akan kita perkatakan. Apa yang akan kita buat. Apa yang akan kita capai. Apa yang akan kita imani. Saudara, mungkin tahun ini saudara bisa tulis. Buat mereka yang belum punya anak, saudara, mungkin saya mau punya anak 2. Saudara ya, artinya saudara 1 di awal tahun, kemudian nanti akhir tahun sudah 1 lagi. Saudara mulai mengandung. Saudara, tetapi saudara bisa berkata, saya mau menangkan 1000 jiwa. Saya mau menangkan tahun ini. Ya, kembali buka kembali sebuah restoran. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan saudara. Tapi mari awali tahun ini dengan men-set iman saudara. Mari tulis. Dan angkat itu di hadapan Tuhan. Mari perkatakan itu. Dan mari mulai berkata, Tuhan, berjalanlah berdasarkan imanku. Saya mau memberi kesaksian. Hari itu kami percaya bahwa kami akan memiliki sebuah gedung sekolah. Kami sudah punya sekolah tetapi saudara masih menyewa. Dan kami butuh gedung sekolah. Untuk itu menjadi sebuah legalitas. Untuk kita mendapat hak. Untuk bisa melakukan ujian sendiri. Dan kami mulai mengelilinginya. Padahal hari itu kami tidak punya uang.
Saudara, kami mulai mengelilinginya. Saudara, saya mulai membayangkan bahwa di situ ada sekolah 5 tingkat. Saudara, saya mulai membayangkan anak-anak berlari-larian. Saudara, dan saya mulai setiap pagi berkata, Tuhan, ini visimu. Ini daripadamu. Karena itu saya tarik guru-guru. Saya tarik sistem yang terbaik. Saya buka jalan untuk yang namanya IMB. Saya berkata di dalam nama Yesus saya tarik berkat. Saudara, dan hari itu untuk membuat sekolah Kristen di kota kami sangatlah susah. Izinnya bertele-tele dan sangat panjang, saudara. Saudara, di daerah kami sebenarnya juga ada peraturan bahwa itu tidak diperuntukkan terutama untuk sekolah, saudara. Tetapi untuk hal-hal yang lain. Dan hari itu sepertinya semua tertutup. Tapi sekali lagi, mari perkatakan. Mari mengimani. Mari berjalan dengan iman. Mari berjalan bersama Tuhan. Maka kita akan melihat. Dan hari itu kami mulai, saudara, untuk memagari. Kami mulai, saudara, memanggil tukang-tukang. Padahal IMB sudah ditolak. Dan tidak ada peruntukan untuk sekolah di tempat itu. Saudara, tetapi kami berkata setiap pagi kami menyembah di depan. Dan kami bilang di sini akan muncul begitu banyak anak. Akan dididik ribuan pasukan Kristus. Kami berkata di sini akan ada puji-pujian penyembahan. Kami perkatakan. Karena apa yang kau percaya, kau juga harus perkatakan. Apa yang kau percaya, engkau juga harus melangkah. Saudara, dan kami melangkah. Hari itu masih, saudara, setinggi perut. Saudara, lumpur. Kami turun ke situ. Kami duduki, saudara. Kami nyanyi di tengah lumpur. Kami deklarasi di tengah lumpur. Saudara, dan suatu saat saya sedang pergi ke tempat lain di Kelapa Gading. Dan saya berkhotbah. Tiba-tiba orangnya tanya, Ibu, saya dengar ibu mau buat sekolah. Saya bilang, iya, tapi saya terpentok dengan izin. Dia bilang, oke. Dan dia telepon, saudara. Saudara, ternyata orang ini adalah tetangga, saudara. Daripada wali kota di kota Betkasih. Dia dari kecil main bersama. Saudara, dan dia menolong banyak. Saudara, dia telepon gak sampai 5 menit. Gak sampai 5 menit, saudara. Saudara, dan dia berkata, besok ibu datang. Tidak usah bawa apa-apa. Ya, saudara, dan kami bahkan tidak bawa IMB-nya lagi. Kami tidak bawa uang. Kami tidak bawa apa-apa. Saudara, kami datang. Kami temui Bapak Wali Kota. Dan surat sudah keluar. Semua berjalan dengan lancar. Saudara, saya sampai hari ini tidak tahu. Apakah itu bayar atau tidak. Saudara, itu bagaimana kondisinya. Tapi yang pasti IMB kami jalan. Dan kami sekarang punya sekolah. Dan di tempat ini ada 4.000 anak. Yang setiap angkatan dididik. Dan menghasilkan lawatan besar. Dimanapun ditempatkan anak-anak itu. Sekali lagi, hiduplah oleh iman. Saudara, dan ada satu lagi ayat yang saya mau katakan, saudara. Saudara, dikatakan di dalam Roma 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Yang bertolak dari iman memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Saya berharap tahun ini adalah tahun perjalanan iman saudara dan saya. Sekali lagi saya berkata bertolak dari iman. Memimpin kepada iman. Hidup karena iman. Biarlah ini menjadi kekuatan buat kita tahun ini. Saudara mungkin berkata bagaimana bertolak dari iman. Saudara, seperti kita menarik anak panah dan melepaskan. Dan itulah bertolak. Saudara, biarlah tahun ini tarik imanmu lebih panjang. Tarik imanmu untuk mengucapkan dan mengimani hal-hal yang besar. Bertolak oleh iman. Semakin kau tarik, semakin jauh iman itu akan meluncur. Semakin besar, semakin dahsyat kuasa Tuhan akan dinyatakan. Saudara, tetapi juga dikatakan memimpin kepada iman. Biarlah tahun ini kalau kita mau melakukan sesuatu, pikirkan dulu. Apakah ini memimpin kepada iman? Kalau kita hutang itu tidak memimpin kepada iman. Kalau kita bersungut-sungut itu tidak memimpin kepada iman. Mari pikirkan yang memimpin kepada iman. Yaitu ucapan syukur. Yaitu pujian dan penyembahan.
dan kita akan hidup oleh iman.